Hai kayaknya masak, balik lagi sama aku Him di Jawab Masak. Nah, hari ini aku mau bikin video yang beda dari yang biasanya. Pokoknya di segmen terbaru ini aku mau bikin review produk-produk yang biasanya digunakan di dapur, entah itu peralatan dapur atau nanti kayak misalkan perintilan-perintilan yang ada di dapur kayak gitu. Nah, hari ini aku mau review sedikit produk yang kemarin itu aku beli. Produknya itu di online shop, cuman ternyata walaupun harganya murah, beneran murah banget, sekitar berapa ya, jadinya itu aku belinya itu sekitar 300 ribuan. Produknya kali ini itu aku beli air fryer, ini mereknya itu ini. Nah, ini merek baru, tapi kemarin itu pas lihat di online itu dia ada promo gitu loh, sekitar 50%. Kira-kira ini tuh produknya bagus, beneran bagus atau enggak, atau dapatnya zonk atau beneran bagus kayak gitu. Gimana review produknya, apakah produk ini beneran oke atau enggak? Yuk kita langsung review bareng-bareng. Oke, kita mulai unboxing. Ini paketnya datang dalam keadaan yang oke banget, menurutku aman. Jadi ada bubble, terus ada kardus juga, walaupun cuman bubble sama kardus, tapi ini aman, nggak ada yang apa ya, kayak benjut-benjut kayak itu, nggak ada. Semuanya aman dan oke lah pokoknya. Kita mulai buka-buka dulu. Nah, untuk apa namanya, isinya sendiri itu seperti biasa sih, ada kayak apa namanya, buku petunjuknya kayak gini. Terus ini itu panci anti lengketnya di bagian dalamnya itu udah ada di atasnya. Nah, terus ini barangnya, produk air fry-nya dari Gabor. Ini aku beli yang warna putih, terus ada silvernya kayak gitu. Sebenarnya ada banyak banget variannya, cuman ada yang warna hitam sama orange, tapi aku lebih milih yang varian putih ini karena biar apa ya, biar lebih bersih aja gitu. Nah, kita mulai untuk spesifikasi awalnya. Ini tuh modelnya GA-M4A. Untuk berat produknya sendiri itu sekitar 3,9an, tapi ya pokoknya 4 kilo kurang lah. Nah, untuk dayanya sendiri memang tinggi banget, lumayan cukup tinggi, 1200 watt. Untuk kapasitas dalamnya itu sekitar 4 liter. Ini udah cukup sih, kebutuhan sehari-hari itu udah lumayan cukup. Dengan tegangannya itu 220 sampai 240 volt. Jadi ini untuk kebutuhan sehari-hari udah oke lah. Jadi nggak perlu yang gede-gede banget, tapi ada juga varian lain itu yang berapa liter ya, lebih dari 4 liter ini. Nah, untuk desainnya sendiri menurutku memang nggak touchscreen, bentuknya memang kayak masih manual puterannya, tapi tetap stylish, tetap oke banget. Nah, di bagian atasnya ini ada petunjuk 8 fungsi, ini cuma tulisan aja, dan juga ada 2 knob untuk suhu sama timer waktu. Nah, untuk 8 tulisannya ini itu kayak semacam guiding kita, biar kita bisa bikin misalkan untuk masak udang, ikan, daging, ayam, kue, dan lain-lainnya, itu biar nggak pusing-pusing kayak gitu berapa menitnya, berapa suhunya. Nah, untuk knobnya sendiri itu dipisah antara suhu dan juga waktu timernya. Untuk suhunya itu dari 80 sampai 200 derajat, dan untuk waktunya sendiri itu maksimal sampai 30 menit, bisa disesuaikan masing-masing. Nah, kita bagian ke dalamnya. Ini bagian dalamnya yang 4 liter, udah ada panggangan anti lengketnya, bisa dibuka tutup biar mudah untuk kalau kita bersihin, cuci kayak gitu, biar bisa gampang. Di bagian dalamnya ini ada 360 derajat untuk sirkulasi udara panasnya 3 dimensi, jadi bisa bikin makanan itu bisa cepet matang merata kayak gitu. Nah, untuk gagangnya sendiri kalian nggak usah takut panas atau gimana pas ngambilnya, karena ini udah pakai bahan anti panas, jadi materialnya itu berbahan plastik.
Nah, untuk bagian belakangnya itu ada sirkulasi udara untuk pembuangan panasnya, sama ada stiker tentang produknya. Nah, jadi ini kalau dari pembuangannya sendiri itu nggak terlalu berisik ya, tapi untuk balik lagi ini untuk dayanya itu memang lumayan gede banget, 1200 watt. Nah, yang paling aku suka sistemnya ini, sistem keamanannya. Kalau misalkan kita di tengah jalan mau nambahin produk lagi, kita buka itu bakalan otomatis mesinnya mati sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kita tutup lagi, dia bakalan nyala sendiri di lampu indikatornya itu. Jadi untuk keamanannya lumayan oke banget. Jadi kita nggak perlu matiin atau hidupin secara manual. Kita tinggal ambil aja, nanti dipasang lagi, hidup lagi. Nah, sekarang aku mau cobain untuk manasin ayam goreng. Jadi aku udah ada ayam goreng, tapi aku coba panasin lagi. Ini sekitar pakai suhu 180-an derajat, cuman 3 menit aja. Itu hasilnya udah crispy banget, kering banget. Dan ini bisa dilihat kayak minyak-minyaknya itu ada yang keluar lagi gitu loh. Jadi salah satu kegunaan air fry itu bisa untuk ngurangin minyak bekas kita goreng kayak gitu. Nah, untuk hasilnya sendiri ini masih crunchy luarnya dan juga dalamnya itu jadi tetap hangat kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan sehari-hari untuk manasin makanan kayak gitu, sebenarnya nggak usah lama-lama, tinggal cuman berapa menit aja, 3 menitan aja udah cukup banget. Jadi ini kayak pengganti microwave. Kalau kalian misalkan nggak punya microwave, bisa pakai air fry kayak gini untuk defrost makanan sebelum digoreng lagi, atau untuk ngangetin kayak gitu. Ini bisa banget, dan apa ya, lebih memudahkan hidup lah. Kalau kalian misalkan habis beli gorengan atau apa di luar kayak gitu, misalkan mau manasin dan ngurangin minyak gorengannya, bisa pakai ini, tinggal dipanasin lagi sesuai kebutuhan kalian. Nah, jadi kayak gini spesifikasi dan review serta unboxing singkat dari Gabor air fryer ini. Ini sekali lagi aku nggak di endorse dari Gabor, jadi ya ini beneran aku beli. Kalian juga udah tahu nota belinya tadi, harganya 300 ribuan. Kalau misalkan kalian tertarik untuk beli, silahkan langsung ke official store-nya biar aman. Kalau enggak juga nggak masalah. Semoga video ini bermanfaat kalau misalkan kalian mau beli juga. Nah, kesimpulannya dari video ini, jujur aku rasa puas banget dengan harga segitu. Aku dapatnya sekitar 300 ribuan itu jujur puas banget, dan sesuai dengan produk yang di deskripsi, di boxnya, dan di ketentuannya itu sesuai banget. Dan aku terimanya juga dalam kondisi yang baik juga. Selama seminggu pemakaian ini, aku merasa emang oke, dan harganya cocok lah, nggak zong-zong amat. Maksudnya kan kadang itu ada di online shop itu harga 300 ribuan, tapi malah yang datangnya itu zong, kadang boncel, kadang apalah. Pokoknya aku banyak banget lihat-lihat di komen reviewnya yang di online shop itu, kalau misalkan air fryer itu ada yang dijual itu malah hasilnya nggak sesuai sama yang ada realitanya kayak gitu loh. Cuman untuk yang merek Gabor ini menurutku oke banget. Selama aku dapetin dan aku beli ini, itu oke banget. Tapi memang ada beberapa poin yang harus digarisbawahi. Emang buatnya ini dayanya emang lumayan gede banget daripada merek air fry yang ada di pasaran lainnya. Tapi kalau misalkan itu nggak masalah buat kalian, selama pemakaian nggak seharian full dipakai kayak gitu, it's okay. Untuk listriknya sendiri kalian bisa sesuaiin kira-kira masuk nggak dayanya sama di yang ada di rumah. Kalau misalkan nggak, berarti mungkin kalian bisa coba merek yang lain. Tapi untuk secara keseluruhan menurutku oke banget produk ini, bisa untuk dipakai di kebutuhan sehari-hari. Dan kalau untuk kebutuhan manasin atau masak kayak gitu, ini masih oke banget, dan harganya juga lumayan terjangkau. Nah, kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, next kedepannya aku bakalan bikin video review produk-produk yang lainnya. Kalian kalau misalkan mau request, tinggal request aja produk apa yang sekiranya bisa aku review. Nanti misalkan aku lagi pas banget beli itu, bakalan aku review.
Dan kalau misalkan kalian suka, like aja. Kalau nggak suka, dislike aja, terserah, nggak masalah. Kalau misalkan ini membantu, bisa di-share ke teman-teman dan saudara kalian yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.